Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pemeriksaan gugatan pada Rabu tanggal 26 Februari 2025 mengajukan umum dan pemeriksaan gugatan pada gugatan dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Dan sengketa gugatan yang diajukan oleh gugatan PT Kiming 2 Engine sebanyak 5 gugatan dibuka diajukan terbuka untuk umum. Terkait penetapan sudah kita bacakan di sidang awal yang cukup ya semuanya. Cukup majelis. Ya, agenda sidang hari ini terkait dengan masih pemeriksaan formal ketentuan pasal 40 ayat 3. Silakan penggugat terlebih dahulu ada terkait dengan tanda terima atau bukti lain. Silakan penggugat. Baik, terima kasih majelis. Kami sampaikan saja hard copy-nya kepada majelis bisa dapat dilihat langsung. Ya, sambil majelis memeriksa apa yang disampaikan oleh tergugat. Dari tergugat, silakan ada yang disampaikan, mungkin tanggal kirim atau tracking calls atau yang lain. Silakan tergugat. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Kami telah menyampaikan juga yang mulia bukti kirim kami yang mulia melalui email yang mulia pada tanggal 22 Agustus 2024 terkirim pada jam 17:05, kemudian diterima via email oleh Bapak Sejahtera Effendi Tarigan dengan sebagai finance manager di jam 17:43 di hari yang sama yang mulia, bahwa kami telah menjalankan dan sekaligus telah memenuhi ketentuan yang ada yang mulia. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan penjelasan tergugat tanggal 22 ya, 22 Agustus ya tergugat. Betul, yang mulia. Ya. Ya. Jadi kalau berdasarkan tanggal tergugat tanggal 22 Agustus, kemudian berdasarkan penjelasan dari penggugat adalah tanggal 23 Agustus, maka kalau dari dua bukti tadi, maka omongan ketentuan formal pasal 40 ayat 3 terpenuhi ya. Kemudian setelah majelis membaca apa yang telah disampaikan oleh para pihak di dalam surat tanggapan dan di dalam surat bantahan serta penjelasan tertulis dari pemohon, majelis telah bermusyawarah bahwa terkait dengan pemenuhan ketentuan pasal 31 akan diputuskan majelis bersamaan dengan materi senjatanya, materi gugatannya, sehingga saat ini atau di sidang selanjutnya majelis akan periksa terkait dengan materinya. Sebagai awal pemeriksaan materi, silakan dari penggugat bisa
disampaikan secara singkat, secara ringkas hal apa yang dijadikan sebagai posita dan pendukung dari gugatan aku. Silakan penggugat untuk bisa disampaikan secara lisan terlebih dahulu. Silakan penggugat. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum penggugat masuk kepada posita dan petita penggugat, penggugat perlu menanyakan terlebih dahulu majelis sehubungan dengan tanggal yang berbeda tadi, ya, karena ini terjadi beberapa kali dalam beberapa perkara yang berbeda, ya. Tadi tergugat mengatakan bahwa tergugat mengirimkan surat aku itu tanggal 22, sementara kami sudah membuktikan resinya 23. Pertanyaannya, tergugat mengakui nggak resi ini? Karena kalau kita bicara tanggalnya tergugat, kami nggak punya kopinya. Sementara kami membuktikan dengan alat bukti surat itu tanggal 23. Agak aneh bagi penggugat kalau tergugat mengatakan itu tanggal 22. Apakah ini bukan resi yang dikirimkan tergugat kepada penggugat? Itu dulu majelis. Nanti kami akan masuk ke materi berikutnya. Terima kasih. Ya, silakan tergugat bisa ditanggapi apa yang disampaikan oleh penggugat terkait dengan tanggal tadi, ya. Menurut penggugat dokumen yang sama, ya, dokumen yang sama tapi tanggalnya berbeda atau resinya atau seperti apa, silakan tergugat bisa ditanggapi. Baik, yang mulia, kami sampaikan bahwa memang kami mengirimkan itu pada hari tanggal 22 Agustus itu melalui email, yang mulia, bukan melalui pos. Jadi kami mendahulukan untuk mengirimkan melalui email, yang mulia. Seperti yang kami sampaikan juga, yang mulia, bahwa di ketentuan PMK nomor 51 PMK 04/2008 tentang tata cara penetapan tarif yang kemudian diganti menjadi dirubah menjadi PMK 147, yang mulia, itu pada pasal 14 ayat 2 disampaikan surat penetapan kembali tarif dengan nilai pabean SPKTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 dikirimkan kepada importir paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan. Dan SPKTP kami, yang mulia, bertanggal 21 Agustus, kemudian kami kirimkan via email melalui email yang mulia resmi pada tanggal 22 Agustus jam 17.05, yang kemudian kami membuktikan bahwa memang telah diterima oleh Bapak Effendi Tarigan dengan jabatan Finance Manager di jam 17.43 di hari yang sama, yang mulia. Terima kasih, yang mulia. Yang ditanyakan oleh penggugat terkait dengan resi pos, ya. Resi posnya itu benar tanggal 23 Agustus atau beda? Yang resi pos, ya? Baik, yang mulia. Kami tadi telah menyampaikan bahwa kami telah mengirimkan via email dan kami juga mengirimkan via pos, yang mulia, untuk menguatkan kita pada tanggal 23 Agustus, yang mulia, kami kirim resi pos. Ya. Terima kasih, yang mulia. Ya, terima kasih majelis. Terkait dengan resi pos kan sama, kan? Iya, itu sebenarnya yang kami harapkan majelis, ya, jawabannya. Tapi kan dalam beberapa perkara kadang kan tergugat tidak fokus gitu loh, yang kami tanyakan resinya, kan begitu, ya. Karena itu yang kami punya, kami nggak mungkin menanyakan yang kami nggak punya, gitu, ya. Nah, terima kasih majelis. Oke, jadi kita sepakat bahwa memang resi pos itu dikirimkan oleh tergugat, gitu majelis. Jangan sampai tergugat mengatakan bukan kami yang kirim, gitu kan. Ini kan persoalan baru berarti majelis. Oke. Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Kami akan masuk kepada posita dan petita kami, ya. Alasan penggugat mengajukan gugatan adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum acara pemeriksaan audit kepabeanan, ya. Yang pertama itu berkaitan dengan jangka waktu pemeriksaan atau audit majelis, ya, dan juga kewenangannya. Jadi ketika
audit atau pemeriksaan kepabeanan itu dilakukan, tergugat sudah mengirimkan dasar kewenangannya, ya, melalui surat tugas, disampaikan melalui pos, ya, resi posnya ada, ya. Dan surat tugas itu mempunyai kewenangan hanya 3 bulan saja, ya, atau secara normatif 90 hari kalender, ya. Namun ternyata surat aqua itu diterbitkan melebihi, ya, bahkan hampir lebih daripada 7 bulan. Nah, ketika lewat 3 bulan, tergugat itu patut diduga lalai dan atau sengaja tidak menyampaikan perpanjangannya kepada penggugat. Dan penggugat sudah menanyakan itu pada saat dilakukannya pembahasan, ya. Dan penggugat sudah menanyakan itu di hadapan para saksi yang hadir pada saat pembahasan, ya. Namun pemeriksanya tidak memperlihatkan. Yang menjadi menarik majelis, kalau surat tugas perpanjangan itu ada, pertanyaannya kenapa tidak diperlihatkan? Atau memang pada saat itu tidak ada, baru kemudian di persidangan dibuat tanggal mundur, ya. Dan saksi-saksinya ada mempertanyakan itu, ya. Nah, sehingga menurut kami, kalau kemudian itu kewenangan itu ada, seharusnya mudah saja itu diperlihatkan, seperti tergugat sebelum memulai pemeriksaan, ya. Karena sebelum memulai pemeriksaan, majelis, tergugat itu tanpa diminta dia menyampaikan, ya. Tapi ketika perpanjangan sudah diminta juga tetap tidak diberikan, ya. Persoalannya nanti kita akan uji majelis, apakah ada penyalahgunaan wewenang, ya, atau memang ada indikasi lain. Nanti kami akan masuk kepada positum yang berikutnya, dan itu masih relevan dengan itu, ya. Kemudian yang kedua, positumnya majelis ini berkaitan dengan penyampaian DTS, ya. Kalau dalam perkara pajak mungkin majelis sudah paham. Di sini ada Pak Anang yang mungkin lebih paham mengenai pajak. Kalau di perkara pemeriksaan pajak itu ada SPHP. Kalau di kepabeanan itu ada DTS, ya. Nah, DTS itu, ya, disampaikan tapi tidak ada lampiran KKA-nya. Berdasarkan hukum acara di Per 25 Per 35, itu DTS itu dianggap disampaikan kalau ada KKA-nya, ya. Jadi sama seperti SPHP juga ada lampirannya. Koreksinya apa sih? Ya, koreksi badan kah, koreksi PPN kah, semua ada lampirannya. Dan kalau diuji, pasti pemeriksa punya, ya, kertas kerja auditnya atau KKA-nya. Nah, di dalam perkara akuo, DTS itu kalau ada KKA majelis, itu ada nomor KKA dan lampirannya. Nah, persoalannya di dalam DTS itu tidak ada. Dan kami sudah menanyakan juga pada saat pembahasan. Dan perlu kami sampaikan kepada majelis, pembahasan ini sangat fenomenal dan kontroversial. Kenapa? Karena baru pertama kali penggugat tahu majelis ada pembahasan 4 kali, ya. Dan dalam 4 kali pembahasan itu, penggugat dan prinsipal yang hadir telah berkali-kali menanyakan mana KKA-nya. Tergugat selalu mengatakan nanti Pak, karena salah satu pemeriksanya lagi diklat keluar kantor. Tapi ini jangka waktunya jalan terus pembahasan. Jadi jangan sampai kami sampaikan majelis, jangan sampai tergugat berpikir yang penting kami melaksanakan pembahasan. Itu skenario lagu lama kalau di perkara pajak. Yang penting ada pembahasan supaya SKP nggak dibatalkan dengan alasan pasal 36. Ya, jadi pembahasan dilaksanakan, tapi tidak ada materi yang dibahas karena KKA-nya tidak pernah diterbitkan. Ya, nah itu faktanya yang kami alami sendiri. Nanti majelis boleh tanyakan kepada tergugat daftar hadir di pembahasan. Siapa-siapa saja yang hadir, ya kami juga hadir di sana. Ya, jadi yang kami mau sampaikan berkaitan dengan SPHP tadi atau DTS, ya. Dan menurut penggugat, DTS atau SPHP yang disampaikan tanpa KKA itu dianggap SPHP tersebut tidak disampaikan. Karena apa yang mau dilihat oleh penggugat, nggak ada rinciannya kok.
ya, tidak jelas koreksinya. Ya, beda dengan SPHP pajak, jelas gitu ya. Ada koreksi akuntansi, ada koreksi hukumnya. Ini tidak jelas, koreksi akuntansinya tidak jelas, apalagi hukumnya. Ya. Jadi itu positum yang kedua majelis ya. Alat buktinya apa? Kami sudah sampaikan sebenarnya dalam gugatan kami sudah screenshot DTS-nya itu tidak menyampaikan atau mencantumkan nomor KKA. Kami menganggap KKA itu belum selesai sampai dengan pembahasan dilakukan 4 kali. Ya, dan terbukti pemeriksanya pada waktu itu memang sedang diklat keluar kantor. Untuk membuktikan itu, majelis boleh juga menghadirkan pemeriksaannya nanti. Ya. Kemudian majelis yang berikutnya positumnya positanya maksud kami adalah mengenai pembahasan. Ya, tadi kami sampaikan bahwa pembahasan itu dilakukan 4 kali tanpa materi KKA. Ya, lagi-lagi penggugat berpendapat bahwa sebenarnya demi hukum pembahasan ini tidak dilaksanakan. Ya, karena 4 kali itu kami diundang secara WA, kemudian diundang secara tertulis, begitu hadir, tapi tidak ada KKA-nya. Ya, pemeriksa hanya menampilkan saja pada saat kami hadir di pembahasan ketiga majelis itu undangannya WA. Kebetulan kami tidak hadir di pertama dan kedua. Di pembahasan ketiga kami hadir, prinsipal klien kami masih menanyakan ini dari mana angkanya. Masih bertanya begitu. Karena prinsipal bertanya, maka dijadwalkan lagi pembahasan yang keempat. Kami hadir lagi, kami tanya dari mana koreksi ini. Kok koreksi begini doang, 1 lembar, 1 slide begitu loh. Ya, begitu koreksinya fenomenal, fantastis angkanya. Apakah begini cara mencari target penerimaan negara dari pajak? Ya, nah jadi SPHP itu tadi kami sampaikan tidak disampaikan secara patut karena memang tidak ada materi KKA-nya. Yang kedua, pembahasan juga dilaksanakan ya, tapi tidak ada materi. Maka demi hukum penggugat berpendapat bahwa pembahasan itu tidak dilaksanakan. Dan tadi penggugat katakan itu hanya dugaan aja, dugaan menurut penggugat, trik-trik dari tergugat aja supaya pembahasan seolah-olah dilaksanakan. Tapi materinya tidak ada. Kenapa majelis? Karena kembali lagi bahwa kalau pembahasan tidak dilaksanakan, itu resiko besar buat tergugat. Maka seolah-olah itu dilaksanakan. Ya. Nah, itu yang positum berikutnya majelis. Dan untuk menguatkan itu, di dalam gugatan kami, penggugat sudah sampaikan majelis bahwa KKA itu ternyata baru disampaikan melalui email oleh tergugat setelah surat akuo itu terbit, ya, SPKTNP-nya terbit, SPP-nya terbit. Itu pun setelah diminta. Ya. Jadi penggugat prinsipal sudah minta, akhirnya di email, ya. Dan yang di email itu, ya, itu memang tidak pernah dibahas di dalam pembahasan, dan tidak ada juga memang di dalam SPHP atau DTS. Ya. Kemudian majelis perlu kami sampaikan juga fakta-fakta yang terungkap di luar pengadilan supaya persidangan ini terang benderang. Bahwa tim pemeriksa pajak berkali-kali mendatangi prinsipal atau klien kami, ya, dalam rangka untuk dugaan melakukan kompromi sehingga mereka harus makan siang 4 kali majelis. Klien kami atau prinsipal sudah memberikan sinyal bahwa perusahaan atau klien kami itu PMA, nggak bisa kompromi, nggak bisa, ya, nggak bisa kong kali kong. Tapi kemudian tim pemeriksa tidak paham. Tapi karena mereka hadir dan kemudian minta makan siang, ya harus diakomodir. Tapi tentu ada tujuan majelis. Ngapain makan siang sampai 4 kali kalau tidak ini menyampaikan pesan tertentu? Ya. Bahkan dalam beberapa pengalaman kami majelis menangani pemeriksaan pajak, kadang-kadang nggak ketemu kok. Ya, hanya dokumen saja. Kalau ini sampai 4 kali. Alasannya apa? Pemeriksaan lapangan, ya, pemeriksaan pembukuan, dan seterusnya dan seterusnya.
ya. Dan kami sudah sampaikan majelis alat buktinya itu ada di gugatan penggugat, ya. Dan posita serta petita kami dalam gugatan majelis itu tidak ditanggapi seluruhnya dalam tanggapan tergugat. Ya, apa yang kami sampaikan itu ya tidak ditanggapi. Dia hanya fokus mengatakan tergugat ya SPP dan SPK-TNP telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya begitu saja. Ya, kalau istilahnya orang Jakarta, majelis jaka sembung naik ojek ya, nggak nyambung cek gitu ya. Yang kami persoalkan tuh A, dijawabnya B, gitu ya. Yang kami persoalkan B, dijawabnya C dan seterusnya. Nah, jadi kami terpaksa dalam bantahan kami mengulang kembali majelis, ya, karena memang tidak fokus apa yang dipersoalkan. Ya. Nah, jadi itu sementara majelis detailnya kami sudah sampaikan dalam gugatan maupun juga bantahan. Sementara itu majelis, satu lagi majelis mungkin perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya kami sudah menerima undangan sidang majelis, tapi menurut kami itu prematur karena memang kami belum menyampaikan bantahan. Jadi kami sudah bersurat kepada majelis dan kami sudah sampaikan bantahan, lalu majelis baru undang kami, dan kami apresiasi untuk itu. Terima kasih majelis. Baik ya, tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh penggugat terkait dengan petitanya. Nanti di sidang selanjutnya majelis minta tergugat ya untuk fokus dan lebih tegas jelas terkait dengan 3 hal yang disampaikan oleh penggugat tadi ya. Pertama, terkait dengan surat tugas. Surat tugas melebihi jangka waktu. Apakah ada surat perpanjangan atau seperti apa, nanti silahkan dijelaskan secara jelas. Kemudian yang kedua, daftar temuan sementara yang tidak disertai atau dilampiri oleh kertas kerja audit, nanti silahkan ditanggapi. Kemudian yang ketiga, bahwa pembahasan sebanyak 4 kali, namun di dalam pembahasan tersebut juga kertas kerja audit belum dibahas atau ditunjukkan, sehingga penggugat berpendapat bahwa tidak ada pembahasan karena materinya tidak ada, ya. Jadi 3 hal pokok itu nanti terbanding ditanggapi secara jelas, tegas ya. Jadi tidak ada pernyataan dari penggugat yang dapat sembung lagi ya. Jadi silahkan apa yang disampaikan oleh penggugat, ada berapa anemia, langsung kemudian tanggapan dari tergugat seperti apa. Nanti kalau setelah disampaikan seperti itu, kemudian penggugat masih ingin memberikan tanggapan, juga nanti hal yang sama apa yang disampaikan oleh para pihak, kemudian tanggapannya oleh pihak yang lain seperti apa, nah seperti itu. Jadi tidak secara general, secara umum, sehingga majelis akan lebih mudah mana yang ditanggapi, mana yang dipantah, buktinya seperti apa, dasarnya seperti apa, yang menjadi jelas, sehingga majelis juga akan jelas juga mana yang bisa dibantah, mana yang tidak bisa dibantah, gitu ya, sehingga bisa cepat dalam memutus sengketa ini. Bisa dipahami tergugat atau ada yang mau ditanyakan tergugat, silakan. Baik yang mulia, mengerti ya mulia, terima kasih. Ya, nanti silakan ya. Penggugat masih ada yang mau disampaikan atau kita tunggu tanggapannya tergugat di sidang selanjutnya? Ya, terima kasih majelis hakim yang terhormat.
nanti setelah tergugat menyampaikan tanggapan majelis, kami nanti juga akan memberikan bantahan, dan kalau perlu alat bukti majelis berupa kalau tergugat tidak mengakui, maka penggugat akan menghadirkan saksi fakta, ya. Karena salah satunya majelis ya, tergugat mengatakan bahwa oh kami sudah menyampaikan kok, gitu ya. Padahal prinsipalnya dia sendiri bingung hadir di situ, gitu ya. Jadi karena pemeriksaan ini tidak transparan, tidak juga direkam, ya. Kalau tergugat bisa buktikan rekamannya akan lebih baik majelis, supaya perkara ini terang. Kalau di pajak sudah ada Per 7 2017, ya, pemeriksa itu harus merekam, ya. Tapi di bea cukai kan masih gelap, ya. Jadi tidak dilakukan. Nah, untuk membuktikan itu supaya terang, penggugat bisa menghadirkan alat bukti, saksi fakta, dan kalau diperlukan ahli, ya, sesuai ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya. Supaya tergugat tidak hanya mengatakan sudah sesuai ketentuan, sudah kami lakukan, tapi kan faktanya nggak begitu majelis, ya. Jadi kami akan membuktikannya lebih lanjut. Kecuali tergugat mengakuinya majelis, ya. Kalau mengakui ya selesai perkara kan. Pengakuan adalah alat bukti, ya, begitu. Tapi kalau tidak, nanti lebih lanjut kami akan sampaikan majelis. Terima kasih. Terbanding tergugat, maaf. Jadi tolong nanti ya di penjelasan saudara kan audit itu kan ada dasar hukumnya ya. Nanti dijelaskan di tanggapan saudara itu belum clear ya. Jadi silahkan nanti mulai dari undang-undangnya itu pasal berapa, kemudian pelaksanaan auditnya itu apakah ada PMK-nya atau tidak. Kalau ada PMK-nya silahkan nanti disebutkan PMK-nya pasal berapa aja, kemudian sampai per dirjennya. Ini saudara yang menyebutkan di per dirjennya aja. Nanti silahkan juga dilampirkan ya. Kalau ada PMK dilampirkan, per dirjennya dilampirkan. Kemudian juga saudara jelaskan kenapa di tanggapan saudara itu kenapa surat tugas bisa diperpanjang dengan nota dinas. Saudara dijawab nota dinas yang itu, dan nanti saudara jelaskan kenapa seperti itu. Ya, dan bukti-buktinya ya. Tadi penggugat kan bahwa saudara juga buat kronologi nanti. Kronologi tanggal ya. Jadi nanti tanggal sekian saudara audit, terus saudara nanti selesai tanggal berapa, kemudian perpanjangannya tanggal berapa, saudara serahkan ke penggugat kapan, itu per tanggal ya kronologisnya. Jelas ya terbanding ya. Kita buka ya. Ya, kemudian untuk penggugat ya. Penggugat ini saudara ini membuat surat gugatan kan panjang Pak. Nanti tolong dibuat kronologis per tanggal saja. Jadi saudara menerima surat tugas kapan, kemudian saudara menerima undangan untuk pembahasan kapan. Tadi saudara juga menyatakan sudah bertemu sampai 4 kali, itu kapan saja. Silakan dibuat per tanggal aja, biar masih tidak terlalu ribet bacanya. Dan buktinya ya Pak. Ya. Ya. Baik ya, jadi baik kalau lihat tadi kan yang disampaikan terkait dengan ini ya, prosedur kewenangan. Kalau dari materinya sendiri bagaimana nih penggugat? Iya, terima kasih Majelis Hakim. Untuk materinya memang ya, nanti kami sudah ajukan banding majelis ya untuk materinya gitu ya. Tapi sekedar memberikan informasi kepada majelis, materi yang dikoreksi itu juga koreksi dasar hukumnya menurut kami itu yang belum juga jelas ya. Kenapa belum jelas majelis? Karena di pembahasannya tidak ada KKN-nya. Apa yang mau dibahas majelis? Ya, tidak ada yang mau dibahas. Nah, kalau majelis perhatikan risalahnya, itu risalahnya kosong. Risalahnya kosong majelis. Ya, jadi kami tidak menandatangani karena memang nggak ada yang dibahas. Nah, itu baru pertama kali majelis kami. Kalau risalah itu kan biasanya kan jawab jinawab, ya kan, antara pemeriksa dengan WP kan begitu. Setelah itu boleh diajukan QA. Berarti ada tahapan-tahapannya. Pos ini menurut WP bagaimana, menurut pemeriksa bagaimana. Nah, lalu kemudian apa alasannya? Pos berikutnya. Nah, ini kan tidak ada. Ya, maka risalahnya itu kosong majelis. Loh kenapa? Karena pemeriksanya aja masih diklat.
Tapi mereka terburu-buru waktu untuk harus segera menerbitkan surat akwo. Nah, mohon izin majelis, kenapa ini terjadi? Harapannya kompromi itu berhasil di luar persidangan ini. Maka ada 4 kali pertemuan. Kalau berhasil kan nggak perlu lah capek-capek majelis nerbitin risalah. Kalau perlu ya langsung aja SPP, SPKDNP. Ya, kita oleh pengalaman lapangan kita sama-sama paham majelis. Ya, tapi persoalannya kan ini risalahnya nggak ada. Demikian majelis. Jadi tadi ya tergugat juga sudah dengar ya, jadi ada versi dari penggugat, ada yang sudah diajukan banding juga. Bagaimana ini prosesnya, sejauh mana ini ya terkait dengan masalah itu, nanti juga majelis pengen dengar juga ini permasalahannya terkait dengan itu seperti apa. Karena supaya gini loh menurut majelis ya, supaya jangan sampai nanti overlapping gitu loh ya. Majelis ingin memastikan bahwa sengketa ini ya proper penyelesaiannya ya terkait dengan itu ya. Itu aja, ingat. Baik ya, jadi biar fokus, kemudian juga tidak terlalu kemana-mana. Jadi untuk sidang yang berikutnya fokus terlebih dahulu ke tergugat ya. Tergugat silakan dijawab, silakan disanggah atau silakan dibantah apa yang ada di dalam surat bantahan. Seperti yang tadi sudah diresume, ada 3 hal pokok ya. Silakan diputar terlebih dahulu ditanggapi. Nanti di sidang berikutnya seperti apa, nanti kita lihat di sidang yang kedua ya. Jadi nanti kita fokus apa yang misalnya nanti minta ke penggugat ya, berdasarkan apa yang ada di dalam sidang yang kedua nantinya. Jadi biar fokus ke sana. Cukup? Izin majelis tambahan sedikit saja. Ya, jika majelis berpendapat itu bermanfaat untuk sidang berikutnya, tentu akan lebih baik ketika penggugat mengusulkan supaya tim pemeriksanya hadir majelis. Ya, kalau memang itu dimungkinkan, supaya fakta ini terang. Terima kasih majelis. Ya, karena memang sidang ini kan atas dasar fakta bukti ya. Jadi itu yang paling menentukan untuk terkait dengan bagaimana penyelesaian sengketanya. Tidak hanya penjelasan tapi fakta, bukti atau saksi fakta itu juga akan lebih baik dalam memutus perkara. Begitu ya, nanti silakan tergugat untuk bisa memberikan tanggapannya atas bantahan-bantahan yang telah disampaikan oleh penggugatnya di sidang berikutnya. Nanti kita apa agenda dari penggugat kita lihat di persidangan berikutnya ya. Baik, jika sudah tidak ada yang mau disampaikan, sidang kita lanjutkan. Ya, boleh. 2 minggu ya untuk ini, untuk biar karena kan dari penggugat sudah detail, sudah banyak. Nanti majelis beri kesempatan 2 minggu kepada tergugat ya, 12 Maret ya. Majelis harapan bahwa dari penjelasan itu sudah terang, jelas sengketanya, sehingga bisa diselesaikan secara cepat ya. Baik, sidang kita tunda, kita lanjutkan tanggal 12 Maret ya, agendanya terbuka. Baik, dengan selesainya sidang pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh pemohon gugatan SIM 2 izin, maka sidang pemeriksaan gugatan oleh Majelis 17A dari Rabu tanggal
26 Februari 2025 telah selesai dan sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup. Silakan para pihak jika ingin meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Majelis Hakim.